ya berarti yang kita arsir ini yang kanan gitu, ya. Kemudian yang kita nggak arsir kita kasih nama DP, daerah penyelesaian, seperti itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Artimatika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi matematika wajib kelas 11 SMA semester 1 ya, yaitu tentang program linear. Selanjutnya di channel Artimatika akan terus mengupdate video-video pembelajaran terbaru tentang materi-materi matematika yang diajarkan di sekolah. Jadi kalau teman-teman masih sekolah ya harus subscribe channel ini agar selalu mendapatkan konten-konten terbaru atau update-update video pembelajaran terbaru dari Artimatika. Silahkan ditekan tombol subscribe sekarang dan dinyalakan loncengnya. Oke? Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang program linear, nah nanti kalian akan banyak menemukan pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Jadi sebelum kita bahas jauh tentang program linear, nah kalian harus wajib paham dulu apa sih itu pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi secara umum bentuk pertidaksamaan linear dua variabel itu seperti ini. Nih bisa dilihat. Jadi salah satu bentuknya itu ada ini AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. Ya namanya pertidaksamaan berarti penghubungnya itu ya kalau bukan lebih besar pasti lebih kecil gitu ya. Nah, jadi salah satunya bentuknya seperti ini. AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C, AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C, AX tambah BY lebih besar sama C ya, AX tambah BY lebih kecil dari C. Nah, ini AX tambah BY lebih besar sama dengan C. A ini kita sebut dengan koefisien dari X ya, kemudian B koefisien dari Y, kemudian C ini kita namakan konstanta gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah pangkatnya 1 ya, harus kalau kita bilang pertidaksamaan linear berarti pangkat variabelnya harus pangkat 1 gitu ya. Nah, untuk memperjelas kita coba lihat contohnya. Nah, di sini contohnya yang mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalnya ini 2x tambah 5y besar sama dengan 10. Apakah merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Benar ya, karena apa? Karena ya a-nya 2, berarti kan koefisien x-nya 2, kemudian koefisien y-nya 5, pangkat variabelnya pangkat 1, ini x pangkat 1, y pangkat 1 gitu ya. 10-nya konstantanya gitu. Jadi yang ini merupakan yang A, yang pertama ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana yang kedua? Yang ini 3x tambah 2y kecil sama dengan 6. Oke. Koefisien x-nya 3, koefisien y-nya 2, pangkat variabelnya 1 ya, x pangkat 1, y pangkat 1. Oke. Kemudian dihubungkan dengan tanda lebih kecil sama dengan, kemudian konstantanya 6. Ya udah, menyerupai bentuk yang ini kan, berarti ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana yang ketiga? 4x tambah y sama dengan 10. Nah, koefisien x-nya 4, koefisien y-nya 1 ya kan, kemudian konstantanya 10. Tetapi dihubungkan oleh tanda sama dengan, bukan lebih kecil atau lebih besar, berarti yang ini bukan termasuk pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya ini? 3x pangkat 2 tambah 5y lebih kecil sama dengan 8. Nah, koefisien x-nya 3, oke. Koefisien y-nya 5, kemudian konstantanya 8. Dihubungkan dengan tanda lebih kecil atau sama dengan. Tapi pangkat variabelnya x-nya itu pangkat 2 nih. Ya, berarti kalau begitu dia bukan pertidaksamaan linear ya. Berarti ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana yang ini? 2x tambah 3xy lebih besar dari 10. Nah, koefisien x-nya 2. Nah ini ada unsur perkalian nih di dalamnya teman-teman. XY.
Jadi nanti kalau misalnya ini kita garis, kita gambar grafiknya, ya pasti dia bukan garis lurus. Kalau kita berbicara linear, harusnya grafiknya harus garis lurus. Nanti kalau begitu ini juga bukan ketidaksamaan linear dua variabel gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-temannya. Jadi bisa membedakan gitu yang mana ketidaksamaan linear dua variabel, yang mana yang bukan ketidaksamaan linear dua variabel. Bisa ya? Jadi kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut ya. Nah, jika sudah bisa membedakan yang mana ketidaksamaan linear dua variabel, yang mana yang bukan, sekarang kita belajar bagaimana caranya menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Ya, ketika kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian, ya berarti kita mencari daerah-daerah X dan Y gitu yang memenuhi ketidaksamaannya gitu ya. Nah, contohnya ini. Tentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ya, artinya kita mencari nilai-nilai si X, si Y ini. Maksudnya daerah-daerah X dan Y-nya ini sedemikian sehingga memenuhi ini. Ketika disubstitusikan ke 3X tambah 2Y, itu hasilnya lebih kecil atau sama dengan 6 gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Ya maksudnya, kita cari yang namanya dia berpotongan di sumbu X, berarti itu saat Y-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian berpotongan di sumbu Y, berarti saat X-nya sama dengan 0. Ya artinya, ya langkah pertama adalah kita harus mencari nilai X-nya ketika Y-nya sama dengan 0 atau mencari nilai Y-nya ketika X-nya sama dengan 0. Bisa dipahami? Ya coba ya, kita lihat aja. Mudahnya adalah gini. Kita buat aja tabel ya kan. Buat aja tabel kayak gini. Saat X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Saat X-nya 0, Y-nya berapa, saat Y-nya 0, X-nya berapa. Coba. Mudahnya adalah saat X-nya 0, abaikan aja X-nya, karena kan 3 kali 0, 0 gitu ya, bisa kita abaikan, sisa 2Y. Oh bentar, ketika kita mencari titik potong, kita jadiin sama dengan dulu ya teman-teman. Jadi ini, 3X ditambah 2Y sama dengan 6 gitu ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, ini kan berarti substitusi X-nya sama dengan 0, jadinya 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Ini 3 kali 0, 0, 2Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 3. Jadi saat X-nya 0, Y-nya 3 gitu. Nah, demikian juga ini. Saat Y-nya 0, X-nya berapa? Ya mudahnya abaikan aja 2Y-nya, tinggal 3X kan. Jadinya 3X sama dengan 6 gitu. Maka X sama dengan 2. Jadi saat Y-nya 0, X-nya 2. Nah, ini bacanya dari ini ya, dari kiri ke kanan. Jadi di sini kita punya titik 0,3. Kemudian yang ini kita punya 2,0. Tuh ya. Jadi langkah pertama selesai, yaitu menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Artinya dia berpotongan di 0,3 dan di 2,0 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik potongnya, kita hubungkan titik potong itu dengan garis. Jadi kalau misalnya kita gambar, teman-teman, ini grafiknya ya, gini, ini sumbu Y, anggap aja lurus ya. Oke, nah, yang pertama kita punya titik 0,2, berarti kan kalau di sini 0, anggap saja di sini 2, ini ya, ini 0,2 nih, 0,2, sedangkan yang ini 3,0 di sini, ya kan, 3,0. Nah, hubungkan titik potong itu dengan sebuah garis ya. Kita hubungkan nih titiknya ini dengan ini gitu ya. Jadinya ya hubungkan aja gitu. Nah, anggap aja gitu ya. Agak miring dikit. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nih, tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang cara menentukan daerah penyelesaiannya gimana gitu ya. Salah satu caranya adalah kita dapat menggunakan titik uji namanya teman-teman. Titik uji yang paling mudah itu biasanya kita pakai ini aja 0,0 ya. Jadi ini 0,0 kan di sini nih. Yang ini ya. Ini saya tandai 0,0.
Jadi kita masukkan 0,0 ke petidaksamaannya gitu. Kalau benar, ya kan? Kalau ternyata petidaksamaannya menjadi benar, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah di 0,0 itu, maksudnya daerah ini. Kan ini 0,0 kan di kirinya garis kan. Ya berarti kalau begitu nanti kalau dia benar, kalau dia mengakibatkan petidaksamaannya benar, berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri garis gitu maksudnya. Tapi kalau ternyata ketika kita masukkan 0,0 mengakibatkan petidaksamaannya salah, ya berarti menjadi daerah penyelesaiannya ada di sisi selain tempatnya 0,0 itu. Dalam hal ini berarti di kanannya garis gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Langsung aja coba. Ketika kita masukkan 0,0 ke petidaksamaan ini jadinya apa? Jadinya 3 kali 0 gitu ditambah 2 kali 0. Ini lebih kecil sama dengan 6. Nah, 3 kali 0, 0 ya kan? 2 kali 0, 0. Lebih kecil sama dengan 6. 0,0, 0. Lebih kecil dari 6. Benar? Benar. Ya udah, berarti kalau benar, berarti dia daerah penyelesaiannya ada di sini. Di kirinya garis. Karena 0,0 itu ada di kirinya garis. Itu. Bisa dipahami ya? Nah, terkait masalah ini, beberapa buku biasanya ada yang mengatakan daerah penyelesaiannya diarsir, ada juga yang sebaliknya daerah penyelesaiannya nggak diarsir, justru yang bukan daerah penyelesaiannya yang diarsir. Nah kalau misalnya kalian pakai buku ke-13, nah di sana disebutkan daerah penyelesaiannya nggak diarsir, kita ikuti itu ya. Jadi yang kita arsir adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti karena daerah penyelesaiannya ada di sini, di kiri garis ini, ya berarti yang kita arsir ini yang kanan gitu ya. Kemudian yang kita nggak arsir kita kasih nama DP, daerah penyelesaian, seperti itu ya. Nah tapi tanpa menggunakan titik uji, teman-teman bisa juga menentukan daerah penyelesaiannya. Ini saya kasih tahu ya cara mudahnya. Jadi kalau misalnya nanti petidaksamaan linear itu paling enggak kemungkinan grafiknya itu kayak gini. Kalau dia enggak gini ya, kalau enggak gini ya gini, miring gini. Kalau enggak gini berarti bisa jadi lurus, vertikal, atau horizontal kayak gini. Nah, gitu. Nah, di sini kita kasih nama ya. Kalau misalnya garisnya begini, ini kita kasih nama kiri, ini kiri gitu ya. Ini kanan, ya kan? Ini juga gitu nih, kiri, ini kanan ya. Kemudian yang ini kiri, kanan itu. Kemudian ini atas bawah ya, atas bawah. Nah, gimana ya kalau misalnya kita tahu kan tadi bentuk umumnya petidaksamaan linear dan variabel itu kayak gini. AX ya ditambah BY lebih, ini nanti tandanya bisa lebih besar atau lebih kecil ya, lebih besar atau sama dengan C. Nah, yang kita perhatikan untuk menentukan daerah penyelesaiannya cukup kita perhatikan ini aja nih. Tandanya ya, tandanya kalau dia lebih besar, maka pasti daerah penyelesaiannya ada di kanan ya, di kanan atau di atas nih. Jadi kalau tandanya lebih besar atau sama itu, maka daerah penyelesaiannya pasti di kanan atau atas ya. Ini kalau misalnya dia grafiknya horizontal gini berarti atas gitu. Nah sebaliknya kalau tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya di kiri atau di bawah. Kalau grafiknya ternyata horizontal kayak gini ya, jadi di bawah. Tapi di sini harus ada syaratnya teman-teman, bahwa apa? Yang ini koefisiennya ini, koefisien X-nya harus positif ya, koefisien X-nya harus positif. Jadi bagaimana kalau nggak positif ya, tinggal dikalikan dengan negatif 1 aja biar jadi positif itu. Tapi ingat, kalau kita mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1 maka tandanya berubah gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya kita punya min 2x tambah y lebih kecil sama dengan 2 misalnya. Nah
ketika teman-teman akan ubah menjadi positif, ini kan negatif nih koefisien X-nya. Ketika kita akan ubah jadi positif, ya jadinya kali negatif 1 kan, berarti 2X, ini jadi min Y. Nah, tandanya berubah, jadi gini, min 2 gitu ya. Ini nggak boleh salah. Nah, ketika sudah begini, tinggal pakailah yang ini. Gitu, untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Bisa ya? Nah, coba sekarang kita lihat lagi yang tadi, yang ini. Nah, bagaimana? Nah, karena perhatikan, ini kan tandanya lebih kecil kan? Nih, tandanya lebih kecil. Kemudian si koefisien X-nya udah positif, langsung positif 3. Ya udah, berarti kalau begitu langsung kita pakai, oh ternyata daerah penyelesaiannya ada di kirinya garis, ya kan? Bener kan? Ini kan garisnya nih. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada di kirinya yang ini. Ya, kita sepakat tadi yang daerah penyelesaiannya kita bersihin gitu, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Jadi yang ini kan, berarti daerah penyelesaiannya di kirinya garis, seperti itu. Jadi paham ya? Nah, sekarang kita coba lihat contoh lagi ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Negatif 3x tambah 2y kecil 6. Nah, gimana nih? Nah, sama ya, langkah pertamanya tadi apa? Sorry. Langkah pertamanya adalah kita cari dulu titik potongnya kan. Kita cari titik potongnya, titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Kita buat tabel aja kayak tadi ya kan. Kita buat tabel gini. Nah, di sini X, ini Y ya. X, Y. Oke. Nah, saat X-nya 0, saat Y-nya 0. Saat X-nya 0, Y-nya berapa? Ya mudah aja, saat X-nya 0. Saat X-nya 0, tinggal abaikan X-nya gitu, berarti 2Y sama dengan 6, ya kan? 2Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 3. Berarti saat X-nya 0, Y-nya 3, gitu ya. Kemudian, saat Y-nya 0, ya tinggal abaikan Y-nya, jadi min 3X. Min 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan min 2. Ya, berarti saat Y-nya 0, X-nya min 2 gitu. Jadi titik potongnya kita punya di sini 0,3. Ini bacanya dari kiri ke kanan ya. 0,3, kemudian yang kedua min 2,0. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya ya mudah. Ya, mudah aja gini kan. Nah, 0,3 kita punya ini 0,3, misalnya 3 di sini ya, 3. Nah, berarti titiknya di sini 0,3. Kemudian negatif 2,0, misalnya negatif 2 nya di sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan gitu kan. Tadi kan langkah keduanya setelah kita mendapatkan titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y, kita hubungkan titik itu dengan garis gitu ya. Oke, kita hubungkan nih yang garis yang ini. Oke ya, ini garisnya. Nah, cuma sekarang perhatikan ini tandanya. Karena tandanya lebih kecil ya, beda tadi. Kalau yang tadi kan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, ya artinya yang di garis itu termasuk juga daerahnya gitu. Tapi kalau lebih kecil saja ya berarti daerahnya ini di garis itu tidak termasuk. Nah, biasanya kita simbolkan dengan garis putus-putus ya. Jadi kita putus-putus ini. Oh, sorry. Jadi kita bikin putus-putus ya. Jadi gini, kayak gini. Gitu ya. Kemudian tinggal kita menentukan daerah penyelesaiannya yang mana, apakah di kirinya atau di kanannya. Nah, perhatikan di sini koefisiennya kan negatif ya kan. Berarti kalau begitu kita harus jadiin positif dulu ya. Caranya gimana? Caranya ya tinggal gini, tinggal kalikan negatif 1 jadi plus 3x, ini jadi min ya, min 2y, tandanya berubah jadi besar dari min 6. Oke. Nah, sekarang sudah positif ya kan, sudah positif ya, tandanya lebih besar kan. Berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya nanti ada di kanan ya kan, karena lebih besar. Berarti daerah penyelesaiannya di sini ya. Nah, kita sepakat tadi daerah penyelesaiannya kita nggak arsir, yang kita arsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya, berarti yang ini kita arsir.
Kemudian yang ini kita kasih nama DP ya, atau daerah penyelesaian seperti itu. Saya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan pengantar ya mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Termasuk kita sudah belajar juga bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di video berikutnya kita akan lanjutkan lagi nanti mengenai bagaimana caranya kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kalau tadi cuma menggunakan satu pertidaksamaan, nanti di video berikutnya kita menggunakan dua pertidaksamaan atau lebih ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengikuti pembahasannya, di subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan nanti ketika ada video terbaru dari Adematika. Oke, semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.